Oke, baik teman-teman semuanya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ya, pada hari ini Jumat menjelang weekend, saya ingin menyampaikan beberapa hal dan memberikan informasi terkait dengan penugasan baru mengenai juru bicara KPK. Jadi sebelumnya kami menyampaikan apresiasi untuk teman-teman jurnalis yang selama ini terus bersama KPK dan juga mendukung tugas-tugas pemberantasan korupsi. Dan ini tidak hanya lewat penyebaran informasi kepada publik gitu ya, tetapi juga lebih dari itu teman-teman sebagai media juga memberikan sebagai kontrol sosial dan juga memberikan pengawasan atas pelaksanaan tugas-tugas KPK. Dan kami dalam hal ini lembaga KPK juga berkomitmen bahwa tidak hanya melaksanakan tugas secara profesional dan akuntabel, tapi juga ada transparansi keterbukaan yang dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada publik. Nah, teman-teman, salah satu keterbukaan informasi yang kami jaga terus di KPK, salah satunya dilakukan oleh juru bicara KPK yang setiap hari mungkin bersama teman-teman bekerja, menyampaikan beberapa update tentang kinerja KPK maupun perkembangan apa saja yang terjadi dalam kerja-kerja kami, baik dalam penindakan, pencegahan maupun juga pendidikan dan juga aktivitas lain seperti koordinasi dan supervisi. Nah, sejak tahun 2019, KPK menugaskan ada 2 orang pelaksana tugas juru bicara KPK, yaitu Mas Ali Fikri sebagai juru bicara penindakan dan kelembagaan. Kemudian yang kedua adalah Mbak Ipi Mariati sebagai juru bicara bidang pencegahan. Dan ini Mbak Ipi dan Mas Ali juga didukung oleh tim juru bicara waktu itu. Nah, saat ini Mas Ali tetap menduduki sebagai kepala bagian pemberitaan di Biro Humas, sedangkan Mbak Ipi punya penugasan sebagai kepala satuan tugas di Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha di bawah Kedeputian Pencegahan dan Monitoring. Nah, mengingat intensitas penugasan keduanya semakin banyak gitu ya, serta ada kebutuhan untuk penguatan tim juru bicara, mengingat perkembangan dan dinamika kelembagaan juga, jadi KPK pimpinan menugaskan tim juru bicara baru melalui surat keputusan pimpinan tentang pengangkatan tim juru bicara pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam SK itu ditugaskan yang pertama adalah Mas Tesa Mahardika Sugiarto sebagai juru bicara, dan kemudian juga ada Budi Prasetyo dan juga ada beberapa tim lagi di bawah kepemimpinan tim jubir KPK. Nah, kepenugasan tim jubir ini akan berlaku efektif mulai hari ini. Jadi saya memperkenalkan teman-teman tentang juru bicara dan tim juru bicara yang baru ini. Hari ini langsung bertugas. Kami berharap dengan adanya penugasan atau tim jubir yang baru ini bisa terus membawa KPK dengan peran untuk juru bicara ini akan lebih kuat untuk mengupdate kinerja KPK dan juga bekerja sama aktif dengan teman-teman wartawan. Yang kami tuju adalah peningkatan kepercayaan dan dukungan publik terhadap lembaga ini, dan yang paling penting adalah memperkuat jejaring dengan teman-teman media tidak hanya yang ada di Jakarta sekarang, bahkan juga untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Demikian informasi yang saya sampaikan. Dan saya memperkenalkan ini adalah Mas Tesa Mahardika dan ini adalah Budi Prasetyo sebagai juru bicara KPK saat ini, dan nanti ada beberapa tim lagi, beberapa orang lagi sebagai tim jubir yang baru, dan mereka akan bekerja mulai hari ini. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan karena mulai bekerja hari ini, jadi nanti Mas Tesa akan memberikan update harian seperti biasa. Mulai hari ini juga, nanti mengenai nomor handphone, kontak, dan sebagainya langsung bisa ditanyakan kepada Mas Tesa. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Ye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis yang saya banggakan yang telah hadir di acara perkenalan juru bicara dan tim jubir hari ini. Kami ditugaskan
oleh pimpinan untuk melanjutkan tugas-tugas yang sudah dikerjakan dengan baik oleh Mas Ali Fikri dan Mbak Ipi Mariati. Tentunya cukup sulit untuk mencapai standar para senior-senior kami, baik Bang Johan Budi, Mas Febri Diansyah, Mas Ali Fikri maupun Mbak Ipi, tapi kami berkomitmen untuk bisa mendekati kualitas kerjasama dan pemberitaan, bahkan kalau bisa nanti kita tingkatkan kerjasamanya ke depan. Dan untuk itu saya menantikan kerjasama di antara tim jubir ini dengan rekan-rekan jurnalis. Untuk update informasi yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian yang nanti juga akan ditambahkan oleh Mas Budi Prasetyo, ini khususnya dari sisi pencegahan, dalam hal ini adalah LHKPN. Kami KPK menghimbau kepada para calon legislatif terpilih dari DPR RI, DPRD, Kabupaten, kota maupun provinsi, kami menghimbau kepada mereka-mereka agar 21 hari sebelum pelantikan untuk segera dapat menyelesaikan pelaporan LHKPN agar tidak ada permasalahan administratif dengan KPU ke depannya. Itu sementara update dari saya. Mungkin silakan Mas Budi Prasetyo. Terima kasih Mas Desa. Selamat sore teman-teman media. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan Mas Desa, kami ingin sampaikan juga update terkait beberapa upaya ataupun kegiatan dari perspektif upaya pendidikan KPK. Kita ketahui teman-teman khususnya di Direktorat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat sedang melaksanakan roadshow bus dan pada pekan kali ini teman-teman sedang fokus di wilayah Jawa Timur. Tentu dalam roadshow bus itu selain melakukan berbagai kegiatan sosialisasi kampanye, tentu juga melakukan berbagai kolaborasi tidak hanya dengan pemerintah daerah, para pelaku usaha, tapi juga mengajak seluruh elemen masyarakat, di mana salah satu pesannya tentunya adalah terkait dengan hajar serangan fajar. Kita pahami tahun ini juga di beberapa daerah sedang fokus terkait dengan pilkada. Kemudian yang kedua, beberapa hari terakhir mungkin kita cukup ramai mendengarkan isu soal PPDB begitu ya, penyelenggaraan proses penerimaan peserta didik baru begitu ya, di mana KPK melalui upaya pencegahan telah mengeluarkan surat edaran nomor 24. Namun tentu perlu kita pahami juga bahwa selain upaya pencegahan, KPK juga melakukan upaya-upaya pendidikan khususnya di sektor pendidikan tersebut. Seperti insersi pendidikan anti korupsi ya melalui kurikulum, kemudian juga penguatan ekosistem pendidikan, di mana tentu selain dibutuhkan kelembagaan pendidikan yang solid terhadap upaya anti korupsi, di situ juga dibutuhkan peran serta masyarakat khususnya para wali murid, karena dalam konteks temuan di survei penilaian integritas pendidikan, ada beberapa praktik seperti gratifikasi, suap, dan praktik kecurangan lainnya yang mungkin nanti Bang Tesa akan mengelaborasi soal beberapa praktik tersebut. Sekian, Bang Tesa, terima kasih. Ya, melanjuti apa yang disampaikan Mas Budi Prasetyo, kami menghimbau kepada para wali murid selaku orang tua dari calon-calon siswa yang akan masuk belajar bagaimana idealnya
dunia ini berjalan, kami menghimbau agar tidak memulai dunia mereka itu, pelajaran mereka dengan melakukan gratifikasi maupun suap agar mereka bisa dapat masuk ke dalam lembaga pendidikan yang Bapak Ibu inginkan. Jadi harapan kami wali murid ini selain para penyelenggara maupun para guru yang melakukan proses penerimaan murid-murid tersebut, untuk wali murid juga turut serta menjaga hal-hal tersebut agar proses pendidikan kita ke depan dapat lebih bersih dan anak-anak kita dapat belajar dengan baik tanpa adanya hal-hal kotor seperti hal-hal gratifikasi dan suap. Mungkin dari kami update sementara itu, silakan Mbak Yeye kalau ada yang mau ditambahkan. Baik teman-teman, demikian update untuk hari ini. Nanti kalau mau doorstop atau ngobrol lebih lanjut, saya kira silahkan. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran teman-teman semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.